A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, di surat Al-Furqan ini kita tadi sama-sama baca dan lihat ada 2P yang kemarin saya sampaikan. Mungkin masih ingat. Lihat 2P. Apa P yang pertama? Penyesalan. Yang kedua, pembiaran. Mudah-mudahan abang kakak yang sudah rajin ya ikut SMK atau udah rutin gitu, udah mulai bisa baca pola. Bagaimana pola-pola orang yang dihancurkan Allah, pola-pola orang yang disukseskan Allah, pola-pola orang yang berdosa lalu mengejar lalu bersungguh-sungguh menebus masa lalunya dengan sangat totalitas. Sampai akhirnya Allah izinkan beliau berada di samping Abu Bakar. Kalau kemarin kita tarik faktor kelayakannya, yang lebih layak itu adalah Aisyah. Tapi qadarullah wa masya'a fa'ala, Aisyah tidak di situ, Umar lah yang di situ. Saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk nasihatin diri saya juga. Kalau kita belum bisa jadi orang baik yang istiqomah seperti Abu Bakar As-Siddiq, jadilah orang yang pernah bermaksiat lalu bertaubat. Jadilah seperti Umar bin Khattab yang masa lalunya itu aku makan. Jadi gimana ceritanya tuh Tuhan dibuat lalu dimakan. Penyesalan. Lihat Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Adzikru di situ bisa berarti peringatan, bisa berarti hanya mungkin sekedar menyebut atau mention nama Allah. Adallani 'anil dzikri itu membuat saya lalai, lupa, lepas kontrol dan segala macam. Apakah zikrullah itu harus selalu yang manis-manis? Tidak. Ada banyak orang yang diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan tuh tidak mau dengar. Maka Allah kasih azab, kasih teguran keras, stroke, sakit, babak belur, dia baru nyebut Allah. Semahal itu nama Allah itu di lisannya dia, sehingga Allah tidak izinkan disebut di waktu senang. Saya pernah cerita kemarin tentang seorang guru, ustadz, yang ngasih saya ijazah doa, bahasanya gitu. Pendek sekali kalimatnya. Beliau dengan izin Allah dulu pernah dikalungi celurit di lehernya. Lalu diusir dari pondok, padahal status tanahnya wakaf. Tanah wakaf, terus diusir oleh anak wakif. Sudah akad ikrar wakaf. Akad ikrar wakaf sudah. Lalu
sudah diserahkan ke pondok, tapi anak dari pewakif ini tidak suka, lalu mengusir ustadz ini dengan santri-santrinya, dikalungi celurit di sini. Nah, beliau cerita sama saya, saat itu saya kesal sekali katanya. Marah, tidak terima. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, hikmahnya justru Allah kasih pondok sekarang seperti ini, punya santri lebih dari 300 dan semuanya gratis. Dan disurvei, kalau calon santrinya itu benar-benar miskin, tidak mampu, boleh masuk ke pondok beliau. Tapi kalau santrinya mampu, ditengok di rumahnya itu ada, disuruh masuk pondok yang lain. Secara SOP ini menyalahi aturan orang kebanyakan, apalagi lembaga-lembaga pendidikan. Kita biasanya berharap yang masuk sekolah kita orang-orang kaya. Beliau kasih beasiswa 3 kali sehari makan, 300 lebih anak-anak itu gratis. Bisnisnya jualan kambing. Jadi beliau kalau masuk ke kota Pontianak selalu menyampaikan, saya ini penjual kambing. Abang kakak yang baik rahmati Allah, apa yang beliau pesankan ke saya? Beliau bilang, saya mendawamkan dan mengamalkan sampai ditempelkan di mobilnya itu, alhamdulillahi ala kulli halin. Saya pas dikasih itu tuh ngerenungnya tuh gini, oke, alhamdulillah pada saat dapat nikmat itu wajar dan sangat biasa, bahkan wajib ya. Tapi alhamdulillah ala kulli halin waktu delay itu loh. Alhamdulillah ala kulli halin waktu kejadian tak sesuai dengan kenyataan. Alhamdulillah ala kulli halin ketika ada benda-benda yang terjadi di luar ekspektasi kita, lalu kita tetap tenang dan tetap senyum. Ngajar gampang, ngomong gini nih, prakteknya kan yang Masya Allah. Dan saya karena udah sering gitu ya, kayak ada pola gitu, begitu ayat baru, langsung biasanya langsung kena uji. Siapa yang diuji pertama kali? Yang nyampaikan SMK. Maka ini budak-budak SMK sebulan sekali ya biasa absen gitu. Alhamdulillahi ala kulli halin. Maka pagi hari ini yang saya mau sampaikan sama kawan-kawan, ada kalimat tadi penyesalan, ada pembiaran. Apa? Sekarang ini, pagi ini, pemaksaan. Apa? Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Apa tujuan Allah bikin kita ngalami ujian-ujian hari ini? Allah pengen kita balik. Kembalilah. Jadi waktu orang-orang yang di neraka itu mengatakan laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Sakit memang nyesal itu. Sakit memang mengakui kesalahan itu. Kemarin saya nengok di TikTok sama di Instagram lagi rame cerita tentang seorang ibu yang diusir dari pesawat. Ada yang nonton? Oh, cepat sekali antum ya. Apa masalahnya? Nggak mau pakai sabuk pengaman. Ini kan bengak-bengak ubi namanya. Tahu cerita orang yang duduknya nggak teratur? Ditegur sama pilotnya, Pak, bapak kursinya di belakang. Sama pramugarinya. Ya enggak mau, saya datang duluan di sini, kata dia. Sampean siapa? Kata dia. Saya pramugari, Pak. Pramugari itu apa? Ini Pak yang. Oh, cuma pelayan saja, babu. Enggak usah ngatur-ngatur saya. Enggak mempan pramugari. Datang pilot. Pak, mohon berkenan bapak pindah di belakang.
Ini bukan kursi bapak nomor 25 di belakang. Sampean siapa? Saya pilot pak. Pilot itu apa? Yang bawa? Oh cuma supir. Sampai enggak berhak ngatur-ngatur saya. Bingung cemana nih orang. Ada orang dari belakang tiba-tiba datang. Pak, bapak mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Oh pak, yang di depan ini turunnya di Semarang. Kalau mau turun Surabaya di kursi 25 pak. Nah kalau begini kan enak saya. Paham enggak? Apa cara nyampaikan? Ngomong sama orang bodoh tuh harus pura-pura bodoh juga. Dengan cara yang bodoh. Bayangkan berdebat. Dia bilang, saya tidak mau pakai seat belt. Naik pesawat tidak pakai seat belt. La haula wala quwwata illa billah. Iki piye? Nah sama juga orang-orang yang belum mau gitu ya, dapat hidayah, belum mau mungkin balik ke masjid, belum mau berbuat, itu antum tidak bisa paksa, tidak bisa pakai sudut pandang kita gitu. Dia belum ngerti, dia belum paham. Saya bilang jangankan mau menjalankan syariat, sekedar datang ke pengajian itu orang tuh bisa ragu-ragu berkali-kali gitu. Masuk tak ya? Masuk duduk di mana nanti aku? Kalau udah masuk, udah duduk, ada kawan enggak? Apa kata orang ya kalau aku duduk di majelis taklim? Nanti dicap alim. Hah? Saya kan pernah cerita, ada salah satu abang kita datang ke masjid ini tuh cuma lewat ya, nengok, oh ini masih kapal Munzalat, udah lewat. Besoknya dia berhenti di pojok situ, nengok, masuk enggak ya, masuk enggak ya. Begitu ketakutannya. Maka abang-abang, kakak-kakak yang mungkin sudah ngerti, ya kan? Yang udah paham, rangkul orang itu dan ajak ngomong baik-baik, ajak datang, ajak hadir, ceritakan yang baik-baik. Basyiru kata Rasulullah, kasih berita bahagia. Wala tunaffiru, jangan takuti. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Apa yang dia bisa dulu, mulai. Abang kakak lihat ya, flow Ayaman memulai dakwah di Kalimantan Barat 2012, 15 Januari 2012. Saya tidak langsung bikin kajian, saya tidak langsung bikin pengajian, saya bikin klinik kesehatan di rumah, terapi, lalu habis itu baru ada warung kopi. Alhamdulillah tutup husnul khotimah dua-duanya. Lalu bikin event organizer, langsung bikin diferensiasi. Edutainment, edukasi dan entertain. Ya. Dari situ event create human. Dari bikin event saya jadi kenal orang, dari bikin event jadi kenal sahabat-sahabat, jadi bikin event saya kenal sama orang-orang baru. Nggak langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah dapat ide bikin sedekah akbar. Habis sedekah akbar, saya bilang sama orang-orang nggak usah duet dulu, karena mereka baru kenal sama saya. Siapa Luqmanul Hakim kan nggak tahu. Maka saya ajak mereka sedekah dengan tenaga dulu. Bikinlah sedekah akbar. Akbar artinya besar, akbar jadi doa, akbar juga biar jadi apa ya, sesuatu yang berbeda. Karena waktu itu belum pernah ada 1000 anak yatim dikumpulkan di auditorium Untan. Selama ini audit dipakai untuk wisuda mahasiswa. Tiba-tiba ada anak yatim di situ kumpul, nggak pernah ada pakai baju putih-putih. 2012, kurang lebih 12 tahun yang lalu. Ada yang bisa punya tenaga, saya bilang bantu tenaga. Sehingga orang-orang merasa tidak jadi beban gitu. Ya hadir aja. Dia datang, dia nengok, terharu sendiri. Datang sabun, datang makanan, datang macam-macam. Itulah fase awal. Pasca sedekah akbar, baru naik ke gerakan infak beras. Itulah gara-garanya ada uang lebih dari sedekah akbar itu, ya kan? Lalu dia
Uang itu saya bawa ke pondok-pondok. Loh, ada pondok yang kehabisan beras, ada pondok yang tidak punya air bersih, ada pondok yang WC-nya hancur, mandinya tuh pakai drum gitu, santrinya tuh. Ternyata banyak kebutuhannya. Pondok-pondok ini sedih-sedih kondisinya. Mulailah kita keliling sounding. Kebutuhan yang paling dasar adalah beras. Beraslah yang kita pertama kali kawal. Jalan beras berapa tahun GIB? Sampai 2019, 2020 kemarin keluar izin Lasnas. Baru kita ngomongin zakat. Ini sedang proses OTW insya Allah. Naik lagi satu lagi BWMI. Baitul Wakaf Munzalan Indonesia. Sampai kapan Ayaman? Sampai mati. Apa tujuan Allah bikin ujian-ujian itu? Biar kita cepat-cepat balik. Dan dalam setiap episode itu pasti ada cerita. Satu kalimat, satu kata pagi hari ini yang pengen saya sampaikan. Cuma satu, yaitu pemaksaan. Kalau saya boleh saran sama abang-abang, kakak-kakak, lebih baik paksa diri sendiri daripada dipaksa sama Allah. Saya ulang ya. Lebih baik paksa diri sendiri daripada dipaksa sama Allah. Asli sakit. Sedekah tuh abang kakak, berinfak tuh. Kalau diikut-ikutkan nafsu, tak ada sedekah-sedekah kita. Percayalah. Bawaannya shopping terus, keranjang kuning terus. Nolong orang tuh abang kakak, kalau ndak dipaksa, ya kan? Nggak akan pernah kita nolong-nolong orang karena logika dan otak kita akan bilang, kau jak banyak masalah, kau jak sendiri masih belum selesai urusanmu, kau udah sok-sokan mikirkan orang lain, gitu. Jadi doanya apa ya man? Allahumma paksain. Mandi sebelum subuh, paksa. Saya malah sekarang lagi belajar nyiapkan baju untuk besok subuh malam sebelum tidur. Supaya jangan hari ribut, hari berangkut. Besok hari apa? Oh hari Rabu. Mana bajunya? Ini. Udah disiapkan di lemari paling atas. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dia ada kebertahapan dalam ujian. Pertama sariawan mungkin. Habis itu sakit gigi. Habis itu stroke. Habis itu pingsan. Ada aja kebertahapan Allah tuh. Dari kecil sampai besar. Tujuannya supaya balik. Maka ketika ada teguran-teguran kecil. Contoh ya. Yang saya biasa tuh istighfar itu. Jalan tersandung. Akuarium tuh kan diam di tempat. Kok bisa-bisanya kita jalan tuh nyenggol akuarium gitu loh. Dosa apa tadi ya? Itu hal kecil abang kakak. Kemarin saya cerita, saya terantuk kursi mobil. Salah pencet, tarik tombol, harusnya tombol untuk maunya saya itu tombol maju ke depan. Lupa kursi itu posisi masih gini. Jadi begitu saya tarik tombol, kursi itu maju ke depan. Tap, langsung kena sini. Benjol. Dan saya langsung istighfar, diam gitu. Kan biasa kan kalau ada orang tua di Samudra Atlantik itu kan kursinya yang dipukul kan. Ini orang-orang tua sesat namanya apa? Maka anak-anakmu susah muhasabah. Susah introspeksi. Karena begitu terantok yang disalahkan kursi. Kursi itu hanya bagian kecil aja dari aktor-aktor yang dipilih oleh Allah untuk negur kita. Apa gitu? Manusia, teman-teman, orang-orang. Saya
di awal-awal 2025 ini, beberapa hari ini menyempatkan untuk flashback gitu. Ada kejadian-kejadian apa di 2024 yang itu harus jadi pelajaran supaya tidak terulang di 2025 ini dan tidak terjadi nauzubillah min dzalik di 2026. Ada kesalahan fatal apa yang kita lakukan di 2024 sehingga kita pernah gagal, tidak berhasil. Coba nanti Bang Banjir, Ustaz Nizar, Bang Ipan, kawan-kawan wakil-wakil pengasuh, coba di list gitu. Ada kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita lakukan di 2024 dan itu berakibat buruk, berakibat jelek. Nah, kita harus jujur sama diri sendiri abang kakak untuk mengakui apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Coba di list. Dari pengalaman-pengalaman salah itulah, ya kan, kita membalikkan fitrah dasarnya. Sebentar ya, saya harus jawab kayak ini. Assalamualaikum Ustadz, benar ke Munzalan tuh mengikuti cara masjid di Mempawah? Masjid yang mana nih? Benar ya lah, iya benar. Saya menyenangkan hati orang yang nanya. List-list tadi saya bilang kesalahan-kesalahan itu, ya, itu membuat kita hari ini harus mengevaluasi. Maka saya mau nyampaikan poin kedua, poin selanjutnya nih. Supaya tidak dipaksa sama Allah, cepat-cepat temukan antum-antum yang mimpin masing-masing amal, coba cek apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Ada pepatah dulu bilang, keledai itu tidak akan masuk ke lubang 2 kali. Sebelum dipaksa sama Allah untuk ngerasakan azabil adna dunal azabil akbar, coba belajar untuk menemukan apa yang salah. Lihat ya kata-katanya, apa yang salah, bukan siapa yang salah. Apa yang salah abang kakak, itu bisa jadi kita tidak ketemu kalau nengok sendiri. Maka minta orang lain. Suruh mereka yang buka mata. Apa yang salah, itu membuat kita bisa nanti ngambil pelajaran lalu tidak melakukan kesalahan yang sama, bahkan kebodohan yang sama. Coba evaluasi, kenapa ini gagal, kenapa tidak berhasil, event seperti apa yang berdampak baik, event seperti apa yang tidak berdampak, itu jangan ngulang. Ambil pelajaran. Maka jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, atau mengakui dengan gentle, saya salah selama ini, pakai pola ini. Pola ini tidak terbukti berhasil, ini hanya sekedar menjalankan rutinitas. Abang kakak coba lihat jadwal kegiatan Ayahman. Teratur atau random? Tidak bisa ditebak kan? Kenapa saya lakukan itu? Dalam rangka test and measure, nyari pola. Begitu udah ketemu yang benar, ketemu yang bagus, itu saya tetesin. Tetes, pasang orang. Nah, salah satu waktu terbaik tuh abang kakak, kalau mungkin belum biasa sebelum azan subuh, antara azan dan iqomah di sholat subuh itu kan waktu terbaik. Sholat 2 rakaat dapat dunia dan seisinya.
Tapi abang kakak manfaatkan juga untuk istighfar dan minta ampun. Bilang sama Allah, ya Allah, la tu'akhidna inna sina au akhtona. Saya salah satu doa yang saya biasa dawamkan itu, saya bilang ya Allah, jangan kasih aku hujan-hujan yang parah karena kebodohan dan kesalahanku ya Rabb. Tidak sanggup rasanya mau negakkan kepala itu. Jangan bikin saya berbuat kesalahan-kesalahan yang bodoh ya Allah. Cerdaskanlah otak nih gitu ya. Cerdaskanlah mata ini, cerdaskan telinga ini, mudahkan saya bisa mendengar, melihat, merasakan yang benar. Dah? Jadi abang kakak 2025 ini yuk sama-sama kita belajar, masuk lagi ke dalam diri untuk kembali menemukan apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Tidak banyak materi hari ini. Ini Jak. Siapa jadwal hari ini? Ajib tidak bisa. Oke, berarti guru pulang awal ya. Saya pamit. Silakan antum mau serong ke kiri atau serong ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kita, untuk sama-sama kita mengerti bahwasanya Allah tidak mungkin benci sama kita. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Semoga yang sedang melamar pekerjaan dibukakan pintu-pintu rezekinya, dikasih tempat kerja yang baik. Udah saya kasih doanya, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal, berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Segera perbaiki sholat subuhnya, perbaiki bangun subuhnya, tidur awal, bangun awal. Mudah-mudahlah abang kakak untuk dekat-dekat sama kebaikan, karena kebaikan itu menular dan berdampak baik bagi kehidupan kita. Cepat-cepat hindari, ya, cepat-cepat hindari kemaksiatan, bilang tidak untuk kemunafikan, bilang tidak untuk kemusyrikan, bilang tidak untuk hal-hal yang buruk, karena nanti keburukan itu jadi kebal. Dulunya kita sekali bikin maksiat itu ngerasa gelisah, karena keseringan ngumpul dengan kawan-kawan yang juga negatif, akhirnya kita tidak diizinkan Allah untuk bisa dekat-dekat dengan kebaikan lagi, karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ini materi SMK hari ini hampir 1 jam juga, jadi balik awal hari ini karena harusnya ada Ajib. Saya izin pamit abang kakak, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan keluarga-keluarga saya, doakan anak-anak dan juga mama ibu saya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dimanapun berada. Kami semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, bisa hidup dengan benar, bisa menjalani Quran dengan benar, mengamalkan isi Al-Quran dengan benar, bisa memahami, mentadaburi, membaca Quran dengan benar, dan semoga kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan apa yang Allah firmankan di Quran. Kita ada di jalan kebenaran. Al-Fatihah. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Sehat-sehat terus, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Amal soleh yang dilakukan semoga diterima dan diridhoi oleh Allah. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.